Ada sesuatu yang aneh tentang kemenangan. Ia seringkali dirayakan dengan meriah, dielu-elukan sebagai pencapaian tertinggi manusia. Tapi bila kita lihat lebih dalam, terlalu banyak kemenangan yang justru meninggalkan kehancuran. Bukan hanya pada pihak yang dikalahkan, tetapi juga pada si pemenang itu sendiri. Di dunia politik, kemenangan biasanya identik dengan menyingkirkan lawan, merebut kekuasaan, dan mengukuhkan dominasi. Tapi apa artinya menang jika setelahnya seseorang menjadi budak ambisinya sendiri? Apa maknanya berkuasa jika kekuasaan itu mengubah hati yang dulu bersih menjadi mesin penindas yang dingin? Stoikisme, filsafat kuno yang sering dianggap terlalu tenang untuk dunia yang gaduh, justru memberikan pandangan yang jernih tentang hal ini. Dalam stoikisme, kemenangan yang sejati bukan soal siapa yang naik ke atas, tetapi siapa yang tetap utuh ketika berada di puncak. Bukan soal jumlah suara yang didapat, tetapi seberapa jujur seseorang tetap pada prinsipnya ketika godaan datang bertubi-tubi. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai filsuf stoik, pernah menulis dalam Meditations, "Kemenangan sejati adalah ketika kau menaklukkan hasratmu sendiri, bukan ketika kau menaklukkan orang lain." Kalimat itu ditulis bukan oleh seorang pengkhotbah di Menara Gading, tapi oleh pemimpin tertinggi dari imperium paling kuat pada masanya. Dan justru karena itulah kalimat itu memiliki bobot yang luar biasa. Kita hidup di zaman di mana kemenangan seringkali mengorbankan keadilan, di mana seseorang bisa dianggap berhasil hanya karena dia mengalahkan semua pesaingnya tanpa peduli cara apa yang dipakai. Fitnah, manipulasi, bahkan kekerasan dianggap sebagai strategi biasa. Politik menjadi ajang perang diam-diam, dan yang bertahan adalah yang paling kejam, bukan yang paling benar. Dalam pusaran itulah stoikisme muncul sebagai penyeimbang. Ia tidak menolak kekuasaan, tidak juga anti politik, tapi ia menawarkan cara berpikir yang lebih dalam, bahwa setiap tindakan manusia harus diukur bukan dari hasilnya semata, tapi dari nilainya. Dalam stoikisme ada 4 kebajikan utama yang harus menjadi fondasi hidup: hikmah, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Tanpa keempatnya, kekuasaan hanyalah alat perusak. Mari kita bayangkan seorang pemimpin yang berkuasa tapi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia marah jika dikritik, takut jika merasa terancam, dan rakus terhadap pujian. Dalam pandangan Stoik, orang semacam ini bukanlah orang kuat. Ia lemah karena diperbudak oleh emosinya. Ia mungkin terlihat berkuasa di luar, tapi jiwanya rapuh, mudah goyah, dan tidak bebas. Kebebasan sejati, kata Epictetus, bukanlah soal bebas melakukan apa saja, tapi bebas dari perbudakan batin. Bebas dari amarah, dari ketakutan, dari kesombongan. Dan hanya mereka yang bebas inilah yang pantas memimpin, karena mereka tidak mudah terombang-ambing oleh dorongan sesaat. Mereka tidak akan merusak hanya untuk menang, dan tidak akan menindas hanya karena bisa. Itulah sebabnya stoikisme relevan, bahkan mendesak, untuk dibicarakan dalam konteks demokrasi modern. Demokrasi bukan sekadar sistem pemilu, melainkan arena tempat manusia menguji integritasnya. Ia memberi ruang bagi siapapun untuk naik ke panggung, tapi hanya mereka yang memiliki karakter yang akan bertahan tanpa merusak panggung itu sendiri. Naskah ini akan mengajak kita menyusuri hubungan antara kekuasaan dan kebajikan, antara ambisi dan pengendalian diri. Kita akan melihat bahwa dalam dunia yang penuh intrik, masih ada ruang untuk kepemimpinan yang jernih. Masih ada harapan untuk menang tanpa merusak dan berkuasa tanpa menindas. Karena pada akhirnya,
Jika kekuasaan membuat kita kehilangan kemanusiaan, maka itu bukan kemenangan, itu kegagalan yang dibungkus sorak-sorai. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke inti pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode-episode penuh inspirasi lainnya dari channel ini. Pastikan juga kamu simak video ini sampai selesai, karena setiap bagian akan membuka pemahaman baru tentang bagaimana kita bisa menjalani politik dan kepemimpinan dengan bijak tanpa harus merusak atau menindas. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jika kemenangan yang tidak terkendali dapat merusak, maka kekuasaan yang tidak dijaga dapat membusuk dari dalam. Itulah paradoks besar dalam sejarah manusia. Banyak orang berhasil meraih puncak kekuasaan hanya untuk dihancurkan oleh kekuasaan itu sendiri. Prolog tadi menutup dengan satu pertanyaan penting. Jika kekuasaan membuat kita kehilangan kemanusiaan, apakah itu masih bisa disebut kemenangan? Maka disinilah kita mulai menyelami lebih dalam bagaimana kekuasaan yang secara lahiriah tampak seperti anugerah, sesungguhnya adalah ujian yang paling berat bagi jiwa manusia. Di dalam filosofi Stoik, kekuasaan bukanlah hadiah. Ia bukan sesuatu yang harus dikejar, apalagi dipertahankan dengan segala cara. Kekuasaan adalah salah satu dari sekian banyak hal eksternal, seperti kekayaan, kesehatan, atau reputasi yang disebut indifference. Artinya, tidak sepenuhnya baik, juga tidak otomatis buruk. Ia netral. Yang membuatnya baik atau buruk adalah bagaimana kita menyikapinya. Seneca, salah satu filsuf Stoik yang juga pernah menjadi penasihat Kaisar Nero, adalah contoh nyata dari dilema ini. Di atas kertas, Seneca memiliki kekuasaan. Ia bisa mempengaruhi jalannya kekaisaran, bahkan menentukan hidup dan matinya seseorang. Tapi dalam kenyataannya, ia hidup dalam ketegangan batin yang terus-menerus. Ia tahu bahwa Nero adalah pemimpin yang berbahaya, ambisius, temperamental, dan pada akhirnya kejam. Seneca mencoba membimbingnya dengan kebijaksanaan, tapi semakin lama ia justru terseret ke dalam lumpur kekuasaan itu sendiri. Pada akhirnya, Seneca tidak bisa menyelamatkan Nero, juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia dipaksa bunuh diri oleh sang kaisar, ironisnya, oleh orang yang pernah ia didik dengan filosofi kebajikan. Kisah Seneca adalah tragedi dari seseorang yang tahu apa yang benar, tapi terjebak dalam sistem yang membuatnya sulit untuk benar-benar hidup menurut prinsip itu. Lalu apakah Seneca gagal? Jawaban Stoik mungkin tidak sesederhana ya atau tidak. Yang penting bukan hasil akhirnya, tetapi bagaimana ia berusaha tetap menjaga integritas dalam kondisi yang tidak ideal. Ia menulis, berpikir, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekuasaan bukanlah tuan, tapi alat. Bahwa nilai sejati bukan diukur dari posisi seseorang, tapi dari kualitas jiwanya saat berada di posisi itu. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuasaan bisa menjadi jebakan yang halus. Ia menggoda kita untuk merasa lebih penting, lebih benar, dan lebih pantas dibanding orang lain. Ia bisa membuat seseorang yang sebelumnya sederhana dan baik berubah menjadi tiran hanya karena merasa tak tersentuh. Disinilah keutamaan sofrosin, pengendalian diri, menjadi begitu penting. Karena kekuasaan yang membusuk dari dalam hampir selalu dimulai dari hilangnya kendali atas diri sendiri. Orang mulai bicara semaunya, memutuskan sepihak, mencurigai semua orang, dan perlahan-lahan membangun tembok antara dirinya dan kenyataan.
Dalam kondisi seperti itu, kekuasaan berhenti menjadi alat kebaikan. Ia berubah menjadi topeng bagi ketakutan dan senjata bagi kepentingan pribadi. Marcus Aurelius menyadari hal ini. Sebagai kaisar Romawi, ia tahu bahwa kekuasaan bisa mencemari batin. Maka setiap malam, ia menulis dalam jurnalnya sendiri, Meditations, untuk mengingatkan dirinya tentang kefanaan, kesederhanaan, dan pentingnya bersikap adil. Ia tahu bahwa dirinya bukan dewa, hanya manusia yang diberi tugas berat. Karena itu, ia menolak disanjung berlebihan dan menghindari pengaruh dari pujian maupun hinaan. Salah satu catatan terkenalnya berbunyi, "Lihat ke dalam dirimu, di sanalah kau akan menemukan kekuatan sejati." Ia tahu bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan mengakar menjadi kecongkakan, lalu tumbuh menjadi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Dalam demokrasi modern, bahaya yang sama tetap mengintai. Kita melihat bagaimana kekuasaan yang awalnya dijanjikan untuk rakyat justru berubah menjadi instrumen dominasi. Pemimpin yang dulu merakyat setelah duduk di kursi kekuasaan mulai berjarak. Keputusan-keputusan yang dulu katanya berdasarkan suara hati nurani, sekarang tunduk pada tekanan partai, sponsor, atau sekadar obsesi untuk bertahan di posisi itu lebih lama. Disinilah stoikisme kembali bersuara, bukan sebagai solusi instan, tetapi sebagai pengingat mendalam. Kekuasaan adalah tanggung jawab moral. Ia harus dijalani dengan kesadaran bahwa yang kita pegang hari ini bisa hilang besok. Dan karena itu, kita tidak boleh terlalu terikat padanya. Seorang stoik sejati tahu bahwa semua hal bisa berubah, termasuk posisi, pengaruh, dan kekuasaan. Namun, bukan berarti kekuasaan harus dijauhi. Justru sebaliknya, bila orang baik mundur dari kekuasaan, maka kekuasaan akan diisi oleh mereka yang tidak takut menindas. Maka stoikisme tidak menyuruh kita menjadi pasif. Ia hanya mengajarkan, masuklah ke dalam kekuasaan dengan hati yang jernih, dan keluarlah dari sana dengan hati yang tetap bersih. Kemenangan yang merusak dan kekuasaan yang membusuk adalah dua wajah dari ketidaksiapan batin manusia. Maka bagian selanjutnya akan mengajak kita memahami bagaimana demokrasi, sistem yang katanya paling manusiawi, bisa menjadi sarang ambisi yang tidak terkontrol jika tidak dilandasi oleh kebajikan pribadi. Demokrasi bukan imun terhadap kehancuran moral. Justru karena ia memberi kebebasan, ia sangat rentan disalahgunakan. Tapi stoikisme dengan prinsip keteguhan dan pengendalian dirinya dapat menjadi fondasi etika di tengah kebisingan politik modern. Demokrasi secara ideal diciptakan agar tidak ada satu orang pun yang berkuasa mutlak. Ia lahir dari pengalaman panjang umat manusia akan betapa berbahayanya kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu tangan. Tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, kekuasaan bukan hanya soal struktur luar, melainkan juga soal kedewasaan batin mereka yang menjalankannya. Demokrasi bisa tampak sehat di atas kertas, tetapi rapuh di dalam jika dijalankan oleh orang-orang yang diperbudak oleh nafsu kekuasaan. Apa yang kita sebut demokrasi hari ini kerap kali justru dipenuhi oleh kompetisi yang kasar, manuver politik yang licik, dan retorika yang memanipulasi. Proses yang seharusnya menjadi ruang perwakilan nilai dan kebijakan berubah menjadi arena ambisi pribadi. Bukan lagi tentang kebaikan bersama, tapi tentang bagaimana meraih suara sebanyak-banyaknya, seringkali dengan mengorbankan integritas, kebenaran, bahkan kemanusiaan.
Inilah yang membuat demokrasi tanpa karakter mudah menjadi ilusi. Ia seperti rumah yang tampak kokoh dari luar, tapi perlahan-lahan lapuk karena rayap dari dalam. Dan rayap itu tak lain adalah nafsu yang tidak dikendalikan, keinginan untuk disukai, ketakutan ditinggalkan, dorongan untuk menang dengan segala cara, dan hasrat untuk berkuasa tanpa batas. Stoikisme memberi kita alat untuk membongkar lapisan-lapisan kebisingan ini. Dalam ajarannya terdapat prinsip apatheia, ketenangan dari gejolak emosional yang tidak rasional. Seorang stoik dilatih untuk melihat segala sesuatu apa adanya, bukan apa yang ingin dia dengar atau rasakan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti memiliki keberanian untuk melihat kenyataan politik secara jernih, sekaligus memiliki keteguhan untuk tidak tenggelam dalam dramanya. Pemimpin dalam demokrasi, jika dia seorang stoik sejati, tidak akan menjanjikan surga yang semu hanya untuk mendapat suara. Ia akan mengatakan apa yang benar, bahkan jika itu tidak populer. Ia tidak akan menjanjikan solusi instan karena ia tahu bahwa kehidupan publik adalah proses panjang yang menuntut kerja kolektif dan kedewasaan moral. Contoh konkret dari pemimpin seperti ini dapat kita temukan dalam sosok Marcus Aurelius. Meskipun tidak hidup dalam sistem demokrasi, ia memimpin dengan semangat yang sangat demokratis, mendengar, menimbang, dan tidak merasa dirinya lebih tinggi dari warga negaranya. Dalam Meditations, ia menulis bahwa tugas utama seorang pemimpin bukanlah menyenangkan semua orang, tetapi menegakkan kebaikan dengan tenang dan teguh. Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh oleh pujian ataupun caci maki, karena keduanya adalah bentuk eksternal yang tidak boleh mempengaruhi inti moral seseorang. Sekarang, bayangkan nilai ini diterapkan dalam konteks pemilu modern. Seorang kandidat yang tidak menjual mimpi palsu, seorang pemimpin yang tetap tenang saat dihina, tetap jujur saat difitnah, dan tetap sederhana saat menang. Di tengah budaya politik yang sering kali gaduh, pemimpin semacam ini akan tampak asing. Tapi justru karena itulah mereka akan menjadi pembeda. Demokrasi adalah sistem yang memberikan ruang besar bagi kebebasan. Tapi seperti pisau tajam, kebebasan tanpa pengendalian bisa melukai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Maka stoikisme yang membangun kendali dari dalam adalah fondasi penting bagi mereka yang ingin menjadi aktor demokrasi sejati. Filsuf stoik lainnya, Epictetus, memberi nasihat yang sangat relevan untuk politikus modern. Jika kau ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bertanding dalam pertarungan yang bergantung pada hal-hal yang tidak dapat kau kendalikan. Dalam konteks demokrasi, ini berarti jangan meletakkan nilai dirimu pada popularitas, posisi, atau jabatan, karena semua itu bisa hilang dalam semalam. Letakkan nilai dirimu pada karakter, pada cara kau bersikap dalam kemenangan maupun kekalahan. Demokrasi sejati bukan hanya tentang menang dalam pemilihan, tapi tentang bagaimana seseorang memelihara nilai dalam setiap tahap prosesnya. Dalam sistem demokrasi yang sehat, lawan politik bukanlah musuh, tapi mitra dalam mencari keseimbangan. Tapi dalam sistem demokrasi yang dikuasai nafsu kekuasaan, semua lawan dianggap ancaman. Semua kritik dianggap penghinaan. Disinilah demokrasi mulai kehilangan jiwanya dan berubah menjadi populisme, oportunisme, bahkan otoritarianisme terselubung. Dan sayangnya, ini bukan sekadar teori. Dunia modern telah menunjukkan banyak contoh bagaimana demokrasi bisa dibajak oleh orang-orang yang hanya menggunakan sistem itu untuk mencapai kekuasaan absolut. Mereka naik melalui pemilu, tetapi begitu berkuasa,
justru menghancurkan institusi-institusi yang menopang demokrasi itu sendiri. Mereka menang, tapi sambil merusak. Disinilah pentingnya mendidik bukan hanya pemimpin, tetapi juga warga negara dengan nilai-nilai stoik. Demokrasi tidak bisa bertahan hanya dengan prosedur. Ia butuh manusia-manusia yang kuat secara batin, tahan kritik, tidak mudah tersinggung, tidak larut dalam kebencian, dan tidak dikendalikan oleh kemarahan atau ketamakan. Bayangkan sebuah sistem politik di mana integritas lebih dihargai daripada popularitas, di mana konsistensi lebih penting daripada sensasi, di mana debat tidak berubah menjadi caci maki, dan perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Demokrasi semacam ini hanya mungkin lahir dari masyarakat yang terlatih untuk berpikir jernih dan mengendalikan dorongan-dorongan dasarnya. Dan inilah masyarakat stoik, masyarakat yang menang karena bijaksana dan berkuasa karena adil. Maka pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang akan kita pilih, tetapi juga siapa diri kita saat memilih. Apakah kita memilih karena panik, karena marah, karena janji kosong, ataukah karena nilai dan akal sehat? Demokrasi yang baik tidak dimulai dari kotak suara, tapi dari karakter para pemilih dan para pemimpinnya. Kita telah melihat bahwa kekuasaan bisa membusuk dari dalam, tapi demokrasi memberi kita peluang untuk menyaring dan memperbaiki diri sebelum kehancuran itu terjadi. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang cukup tenang untuk berpikir, cukup rendah hati untuk mendengar, dan cukup kuat untuk bertindak dengan nilai. Dan mereka yang seperti ini, mereka yang menghidupi prinsip stoik dalam dunia demokrasi akan tahu satu hal penting, bahwa menang tanpa merusak dan berkuasa tanpa menindas bukanlah ideal kosong. Ia adalah jalan yang sunyi, tapi mungkin. Dan demokrasi, bila dijalankan dengan jiwa seperti ini, akan menjadi bukan hanya sistem politik yang adil, tapi juga cermin dari kematangan manusia itu sendiri. Kita telah berbicara panjang tentang demokrasi yang rapuh tanpa karakter, tentang bagaimana kekuasaan bisa membusuk jika tak dijaga dari dalam. Kini kita tiba pada pertanyaan yang lebih praktis. Bagaimana mungkin seseorang bisa menang? Dalam hidup, dalam politik, dalam perjuangan apapun, tanpa harus merusak. Banyak orang tidak percaya bahwa itu mungkin. Dalam benak sebagian besar dari kita, kemenangan identik dengan dominasi. Untuk menang, kita harus mengalahkan. Untuk bertahan, kita harus menggertak. Untuk mendapatkan tempat, kita harus menggusur orang lain. Logika ini, meskipun populer, sesungguhnya berasal dari ketakutan, bukan kebijaksanaan. Stoikisme menolak premis itu. Kemenangan sejati, kata para filsuf stoik, bukan soal siapa yang berdiri paling tinggi, tetapi siapa yang tetap utuh saat badai kehidupan datang menerjang. Menang bukan soal menghancurkan orang lain, tetapi soal tidak menghancurkan diri sendiri dalam prosesnya. Dan disinilah letak kekuatan stoik yang sesungguhnya, kemampuannya menata ulang makna menang. Epiktetos pernah mengajukan tantangan yang sangat radikal terhadap gagasan umum tentang kemenangan. Ia berkata bahwa jika seseorang mencaci makimu, memfitnahmu, bahkan menjatuhkanmu secara sosial, namun kamu tetap bisa tenang, jujur, dan menjaga martabatmu, maka kamu menang. Mengapa? Karena kamu tidak membiarkan dirimu diubah oleh keburukan orang lain. Kamu tetap menjadi dirimu tanpa tercemar oleh dendam atau amarah. Kemenangan semacam ini memang sunyi. Tidak ada sorak-sorai.
tidak ada pujian, tapi kemenangan inilah yang paling tahan lama karena ia terjadi di dalam. Ia tidak tergantung pada pengakuan orang lain, dan karena itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Lalu, bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan politik atau sosial yang penuh tekanan? Bagaimana caranya tetap menang tanpa merusak siapapun, termasuk diri sendiri? Kuncinya adalah niat. Niat adalah fondasi moral dari setiap tindakan. Dalam stoikisme, tindakan hanya bermakna jika dilakukan dengan niat yang baik dan rasional. Jika seseorang mencalonkan diri sebagai pemimpin karena ingin mengabdi, membantu, atau memperbaiki sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan bukan karena ingin dihormati, dipuja, atau berkuasa atas orang lain, maka langkah kakinya sudah berada di jalur kemenangan stoik. Namun, niat saja tidak cukup. Ia harus disertai dengan keteguhan. Dunia tidak akan diam melihat orang baik melangkah. Ia akan menguji, menggoda, bahkan mencoba menjatuhkan. Maka orang yang ingin menang tanpa merusak harus memiliki keberanian yang sangat dalam. Keberanian untuk tetap bersikap baik, bahkan saat orang lain tidak membalasnya dengan kebaikan. Disinilah Marcus Aurelius memberikan contoh penting. Dalam masa pemerintahannya, ia harus berperang, menghadapi wabah, dan melawan intrik di dalam istananya sendiri. Tapi ia tidak pernah kehilangan ketenangan. Ia tidak membalas pengkhianatan dengan kekejaman. Ia bahkan seringkali menunjukkan belas kasih kepada lawan-lawan politiknya. Baginya, menang tidak berarti menghabisi semua yang berbeda. Menang berarti menegakkan prinsip yang benar, bahkan saat dunia menertawakannya. Menang tanpa merusak juga berarti menang tanpa merendahkan. Dalam perdebatan publik misalnya, sangat mudah tergoda untuk menjatuhkan lawan dengan hinaan, menyebarkan rumor, atau memanipulasi emosi massa. Tapi kemenangan semacam itu hanya menghasilkan luka. Ia memperbesar jurang, bukan menyelesaikan masalah. Dalam jangka panjang, ia hanya menciptakan siklus saling balas yang tak kunjung usai. Seorang stoik akan memilih jalan yang lebih lambat, mungkin lebih sepi, tapi lebih kuat. Ia tidak akan menggunakan cara yang tidak jujur untuk memenangkan argumen. Karena ia tahu bahwa integritas adalah pondasi dari setiap kemenangan yang berarti. Dalam konteks kehidupan sehari-hari pun, prinsip ini sangat relevan. Seorang guru bisa menang dengan membuat muridnya takut, tapi ia merusak proses belajar. Seorang orang tua bisa menang dengan membuat anaknya diam, tapi ia merusak hubungan. Seorang atasan bisa menang dengan memaksakan kehendak, tapi ia merusak semangat kerja tim. Kemenangan yang sejati adalah saat kita bisa menyampaikan kebenaran, menegakkan nilai, dan tetap menjaga hubungan yang manusiawi. Stoikisme mengajarkan bahwa kemenangan harus datang bersama kehormatan. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas hasil, tapi juga atas cara. Bahkan jika kita gagal, selama kita bertindak dengan niat yang lurus, tanpa menyakiti atau menjatuhkan, maka itu tetap merupakan kemenangan stoik. Dalam dunia yang penuh tekanan untuk menang dengan segala cara, prinsip ini terdengar asing, tapi justru karena itu, ia menjadi oas di tengah padang pasir. Ia menawarkan jalan yang tidak menghancurkan jiwa kita demi pencapaian yang rapuh. Stoikisme tidak pernah menjanjikan kemenangan instan. Ia bukan strategi kampanye. Ia adalah disiplin jiwa. Tapi siapapun yang menjalaninya akan menjadi pribadi yang tak mudah terguncang. Karena ia tahu bahwa menang tidak harus berarti menindas. Bahwa berkuasa tidak harus berarti mendominasi. Dan bahwa hidup bisa dijalani dengan penuh nilai bahkan di dunia yang seringkali sinis dan kejam.
Maka ketika kita bertanya, apakah mungkin menang tanpa merusak? Jawaban Stoik adalah, tidak hanya mungkin. Itu satu-satunya kemenangan yang layak diperjuangkan. Jika bagian sebelumnya menegaskan bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan yang tidak merusak, maka sekarang kita masuk ke babak yang lebih rumit. Bagaimana mungkin seseorang berkuasa, memiliki wewenang, pengaruh, bahkan kendali atas banyak orang, namun tidak terjebak dalam godaan untuk menindas? Pertanyaan ini penting karena sejarah telah membuktikan semakin besar kekuasaan, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Banyak yang berhasil naik ke puncak dengan cara yang benar, namun tergelincir setelah sampai di sana. Sebab kekuasaan tidak hanya menguji kecerdasan, tetapi juga menguji karakter. Dan karakter adalah medan stoikisme bekerja paling dalam. Stoikisme tidak melarang seseorang menjadi berkuasa. Bahkan, dalam beberapa catatan, para filsuf Stoik justru sangat dekat dengan kekuasaan. Marcus Aurelius adalah kaisar, Seneca menjadi penasihat Nero, Cato menjadi senator yang berpengaruh di Roma. Tetapi mereka semua sadar bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan beban tanggung jawab. Bagi seorang Stoik, kekuasaan bukanlah piala, ia adalah ujian. Kekuasaan akan menguji apakah seseorang dapat tetap setia pada nilai-nilainya saat segala pintu terbuka baginya. Apakah seseorang masih bisa bersikap adil ketika ia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi? Apakah ia tetap manusiawi saat ia dipuja seperti dewa? Inilah sebabnya Stoikisme mempersenjatai para pemimpinnya bukan dengan strategi, tetapi dengan kesadaran diri. Seorang Stoik sejati akan terus mengingat bahwa kekuasaan adalah hal eksternal, bukan bagian dari dirinya. Dan karena itu, ia tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai fondasi harga dirinya. Dalam Meditations, Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia adalah manusia biasa, tidak lebih tinggi dari rakyatnya. Ia bahkan menulis bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ia miliki adalah pikirannya. Segala yang lain bisa diambil kapan saja, termasuk tahtanya. Dengan kesadaran ini, kekuasaan tidak merusak hatinya. Justru ia menjadi pemimpin yang penuh belas kasih, tekun bekerja, dan menghindari penyalahgunaan. Berkuasa tanpa menindas berarti memiliki kekuatan, tapi tidak memaksakan kehendak. Dalam Stoikisme, ini dikenal dengan konsep simpatia, kesadaran akan keterhubungan kita dengan orang lain. Pemimpin yang stoik tidak melihat dirinya terpisah dari rakyat. Ia tidak merasa lebih tinggi atau lebih suci. Ia tahu bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaannya juga, dan bahwa ketidakadilan di satu tempat akan merusak tatanan yang lebih luas. Mari kita bandingkan dua jenis kekuasaan. Kekuasaan yang lahir dari rasa takut dan kekuasaan yang lahir dari rasa hormat. Yang pertama, menindas untuk mempertahankan posisinya. Ia menggunakan ancaman, tekanan, bahkan kekerasan agar takhta tetap aman. Tapi yang kedua, membangun hubungan, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan rasa aman bersama. Dan seperti yang diajarkan oleh Epiktetos, tak seorang pun bisa menjadi tuan atas orang lain tanpa terlebih dahulu menjadi budak dari nafsu kekuasaannya sendiri. Itulah paradoks dari kekuasaan yang menindas. Ia tampak kuat dari luar, tapi rapuh di dalam. Sebaliknya, kekuasaan yang tidak menindas tampak lemah bagi mereka yang haus dominasi, tapi justru tahan lama karena dibangun di atas rasa hormat dan kepercayaan. Berkuasa tanpa menindas juga berarti menerima kritik.
Bagi pemimpin yang terbiasa dikultuskan, kritik terasa seperti serangan. Tapi bagi seorang stoik, kritik adalah cermin. Ia akan mendengarkan tanpa defensif, menimbang tanpa reaktif. Ia tahu bahwa orang lain mungkin melihat apa yang ia lewatkan, dan bahwa membuka diri terhadap kritik adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dalam praktiknya, ini bisa berarti menyediakan ruang dialog yang tulus, membuka data dan kebijakan untuk diawasi publik, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga tidak hanya melayani kekuasaan, tetapi menjaga moralitas kekuasaan itu sendiri. Seorang stoik dalam posisi pemimpin akan tahu bahwa ia tidak perlu menjadi sempurna, tapi ia harus selalu bersedia diperbaiki. Lalu bagaimana seorang pemimpin bisa menjaga dirinya agar tidak tergoda menindas saat kekuasaan memberi begitu banyak peluang untuk itu? Jawabannya kembali pada latihan batin yang diajarkan stoikisme. Pemimpin yang berlatih stoik akan menjalani premeditatio malorum, membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi agar ia tidak kaget dan bisa menghadapinya dengan tenang. Ia akan mengingat bahwa jabatan hanyalah pinjaman. Ia bisa kehilangan semuanya, popularitas, kekuasaan, harta dalam sekejap, dan justru karena itu, ia memilih untuk tidak menggenggam terlalu erat. Ia memimpin dengan ringan, tanpa rasa takut kehilangan. Ia juga akan berlatih memento mori, mengingat kematian. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menjaga perspektif bahwa semua jabatan, semua kekuasaan akan berakhir. Bahwa apa yang benar dan baik jauh lebih penting daripada apa yang megah dan sementara. Dengan kesadaran ini, tidak ada godaan kekuasaan yang bisa benar-benar menguasainya. Pemimpin seperti ini akan menjadi aneh dalam lanskap politik yang keras. Ia tidak akan bermain drama, tidak membalas hinaan, tidak menggertak untuk menang. Tapi dalam keanehannya itu, ia justru membawa harapan. Karena ia menunjukkan bahwa masih ada cara lain untuk memimpin. Cara yang tidak mencederai, tidak menindas, dan tidak menyesal di akhir. Stoikisme menawarkan visi yang sangat berbeda tentang kepemimpinan. Bukan sebagai puncak prestasi ego, tapi sebagai panggilan jiwa untuk menjaga keseimbangan. Kekuasaan bukan alat untuk menunjukkan kehebatan pribadi, tetapi sarana untuk memelihara keadilan, kebaikan, dan keteraturan. Dan untuk melakukannya, seorang pemimpin harus terlebih dahulu menguasai dirinya sendiri. Itulah makna terdalam dari berkuasa tanpa menindas. Bahwa orang yang paling layak memegang kekuasaan adalah mereka yang tidak diperbudak oleh kekuasaan itu sendiri. Kita telah berbicara tentang kemenangan tanpa kehancuran dan kekuasaan tanpa penindasan. Namun dalam kenyataan sehari-hari, idealisme stoik kerap berhadapan langsung dengan realitas yang penuh kekacauan, politik yang memanas, opini publik yang bising, fitnah yang datang silih berganti, dan tekanan dari segala arah. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana mungkin tetap teguh di tengah kekacauan semacam itu? Keteguhan adalah kualitas yang jarang dirayakan, tapi justru menjadi fondasi dari kepemimpinan yang bijak. Keteguhan bukan berarti keras kepala. Ia bukan sekadar mempertahankan pendirian apapun yang terjadi. Justru sebaliknya, keteguhan dalam stoikisme adalah kemampuan untuk tetap tenang, jernih, dan jujur di tengah badai opini, godaan kuasa, atau terpaan fitnah yang membutakan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan terkejut jika dunia berlaku seperti dunia. Tugasmu adalah bertindak sebagaimana manusia rasional." Kalimat ini sederhana, namun sangat dalam. Ia mengingatkan kita bahwa dunia akan selalu ribut, tak adil, bahkan kejam.
Tapi itu tidak membatalkan tugas kita untuk bertindak dengan akal sehat dan kebajikan. Di dunia yang kacau, orang tergoda untuk bereaksi, bukan merespons. Reaksi muncul dari impuls, marah ketika dihina, menyerang saat diserang, melawan dengan kebencian ketika merasa terancam. Tapi respons lahir dari kesadaran. Ia muncul dari jeda yang hening, dari keberanian untuk berpikir sebelum bertindak. Dan Stoikisme mengajarkan bahwa dalam jeda, itulah kebebasan kita tinggal. Seorang pemimpin stoik tidak mencari kekacauan, tapi ia tidak takut menghadapinya. Ia tahu bahwa ketenangan tidak bergantung pada keadaan luar. Ia berasal dari dalam. Maka ketika berita bohong menyebar, ia tidak panik. Ketika oposisi memelintir narasi, ia tidak tergoda untuk membalas dengan cara yang sama. Ketika dukungan melemah, ia tidak mendadak menjadi populis. Ia tetap berjalan pada garis lurus karena ia tahu kehormatan tidak ditentukan oleh seberapa keras kita melawan dunia, melainkan seberapa tenang kita bertahan dalam nilai kita sendiri. Keteguhan stoik tidak berarti pasif. Ini bukan seruan untuk berdiam diri dalam kesewenang-wenangan. Justru sebaliknya, stoikisme mendorong tindakan yang sadar, berani, dan berakar pada nilai. Seorang stoik akan bicara saat ketidakadilan terjadi. Ia akan bertindak saat kebaikan terancam. Tapi ia melakukannya tanpa dendam, tanpa kebencian, dan tanpa ilusi bahwa semua akan segera membaik. Kekacauan tidak akan berhenti hanya karena kita hidup dengan prinsip. Bahkan, seringkali hidup dengan prinsip justru membuat kita menjadi target. Disinilah banyak orang menyerah karena lelah, karena sunyi, atau karena tidak melihat hasil langsung. Tapi keteguhan stoik mengajarkan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh respons orang lain. Kita hidup dengan nilai bukan untuk disambut, tapi karena itu benar. Epictetus yang pernah menjadi budak berkata bahwa tak ada yang bisa merusak batin kita tanpa izin kita sendiri. Dunia bisa mencaci, bisa menyiksa, bisa mengasingkan, tapi selama kita menjaga cara berpikir kita, cara kita merespons, cara kita memilih sikap, kita tetap merdeka. Dan dalam kemerdekaan batin itu kita menemukan kekuatan yang tak bisa dipatahkan. Membangun keteguhan di tengah kekacauan juga berarti menerima bahwa hasil bukanlah hal yang sepenuhnya dalam kendali kita. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, tetapi hasil akhir kadang mengecewakan. Dalam dunia yang kacau, kerja keras yang tulus bisa diputarbalikkan. Niat baik bisa disalahpahami, dan integritas bisa dianggap kelemahan. Namun seorang stoik tidak menjadikan hasil sebagai ukuran utama. Ia menilai dirinya berdasarkan proses, berdasarkan apakah ia telah berbuat semampunya dengan cara yang baik dan lurus. Inilah yang membedakan stoikisme dari sekadar strategi moral. Ia bukan soal bagaimana menang dengan cara yang terlihat elegan. Ia adalah latihan jiwa untuk tetap jujur ketika semua orang menyuruhmu berpura-pura. Untuk tetap tenang ketika semua orang berteriak. Untuk tetap mengayomi ketika semua orang berebut panggung. Dalam kekacauan, kita sering mencari kecepatan. Ingin segera merespons, segera memperbaiki, segera mendapat hasil. Tapi stoikisme mengajarkan untuk tidak terburu-buru. Keteguhan memerlukan waktu. Ia tumbuh dalam konsistensi. Ia dibangun pelan-pelan dari pilihan-pilihan kecil yang setia pada prinsip, dari keberanian untuk berkata tidak pada jalan pintas, dari kesediaan untuk menderita demi yang benar. Keteguhan juga berkaitan erat dengan ketenangan pikiran, dan ketenangan itu tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari disiplin berpikir yang terus-menerus,
mengatur apa yang kita pikirkan, memilih apa yang kita beri perhatian, dan menghindari hal-hal yang hanya memancing kegelisahan tanpa manfaat. Dalam dunia digital yang penuh hiruk-pikuk, ini menjadi tantangan besar. Tapi justru di sanalah peran stoik semakin relevan. Seorang stoik akan bertanya sebelum menyerap informasi. Apakah ini berguna? Apakah ini membantuku menjalani hidup lebih baik? Apakah ini membangkitkan akal sehatku? Atau justru memanaskan emosiku? Jika jawabannya tidak, maka ia tinggalkan. Bukan karena ia menolak kenyataan, tapi karena ia memilih untuk menjaga kejernihan pikirannya, agar tetap mampu merespons dunia dengan kebijaksanaan. Dalam kekacauan, keteguhan kadang terlihat seperti kelemahan. Orang akan berkata, "Mengapa kamu diam saja?" Atau, "Mengapa tidak melawan balik dengan lebih keras?" Tapi mereka tidak melihat bahwa justru diam yang dipilih itu adalah keputusan yang sangat sadar. Bahwa diam itu bukan karena takut, tapi karena mengerti bahwa tidak semua pertempuran layak diikuti. Seperti batu besar yang tak bergeming meski diterpa ombak ribut, keteguhan stoik bukan tentang tidak merasa, tapi tentang tidak larut. Ia tetap ada di tempatnya, teguh, utuh, dan tetap berguna. Ia tahu bahwa ombak akan reda, bahwa badai akan berlalu, dan bahwa tugasnya adalah tetap menjadi penopang ketika yang lain terombang-ambing. Akhirnya, membangun keteguhan di tengah kekacauan adalah memilih jalan yang tidak mudah. Tapi ini bukan soal kesempurnaan. Ini soal latihan harian, soal jatuh lalu bangkit, soal menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Stoikisme bukan untuk mereka yang ingin segera terlihat hebat, tapi untuk mereka yang ingin hidup bermakna meski sunyi. Keteguhan bukan hanya milik mereka yang memimpin. Ia adalah kualitas yang dibutuhkan oleh siapapun yang ingin hidup dengan cara yang benar. Guru di ruang kelas, aktivis di jalanan, penulis di balik layar, orang tua di rumah, buruh di pabrik, dan pelajar di sekolah. Karena di tengah dunia yang sibuk memburu sensasi dan pengaruh, keteguhan menjadi cahaya kecil yang tak silau tapi tetap menyala. Maka jika kekacauan di luar terus menggempur, jangan takut. Latih batin kita, teguhkan niat kita, jernihkan pikiran kita. Karena sebagaimana dikatakan Seneca, kita tidak bisa mengarahkan angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar. Dunia boleh ribut, tapi kita tetap bisa memilih arah. Setelah memahami pentingnya keteguhan di tengah kekacauan, kita mendekati pertanyaan yang lebih dalam. Adakah jalan tengah antara kekuasaan dan kebijaksanaan? Sebab selama ini, keduanya sering tampak seperti dua kutub yang saling menjauh. Kekuasaan sering diasosiasikan dengan kendali dan dominasi, sedangkan kebijaksanaan dipahami sebagai pelepasan dan keheningan batin. Tapi apakah keduanya benar-benar tidak bisa berdampingan? Dalam stoikisme, pertanyaan ini tidak dijawab dengan teori tapi dengan praktik. Jalan tengah bukan dicapai melalui kompromi kosong, melainkan melalui integrasi. Kekuasaan dan kebijaksanaan bukan dua hal yang harus bersaing, tapi dua potensi yang bisa hidup berdampingan, asalkan satu tidak menelan yang lain. Marcus Aurelius adalah contoh hidupnya. Ia adalah kaisar dengan kekuasaan mutlak, tetapi ia juga filsuf yang setiap malam menulis untuk mengingatkan dirinya agar tidak menjadi budak egonya. Dalam catatan pribadinya, Meditations, ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai kaisar, penguasa, atau orang besar. Sebaliknya, ia selalu menulis sebagai seorang pelajar yang sedang belajar bersikap baik, sabar, dan adil.
Dari Markus kita belajar bahwa kekuasaan bisa berjalan bersama kebijaksanaan jika seseorang punya kesadaran reflektif. Artinya, ia terus memeriksa dirinya sendiri, mempertanyakan niatnya, dan menakar ulang dampak dari setiap tindakannya. Jalan tengah itu tidak lahir dari kondisi luar, tapi dari kedisiplinan batin. Kekuasaan tanpa refleksi akan membawa kesewenang-wenangan, tapi kebijaksanaan tanpa keberanian bertindak juga bisa menjadi pelarian. Seorang stoik yang bijak tidak akan lari dari tanggung jawab ketika ia diberi wewenang untuk memperbaiki sesuatu. Ia tidak akan berkata, "Aku tidak mau ikut campur," jika tahu ia bisa membuat keadaan menjadi lebih adil. Jalan tengah berarti memimpin tanpa kehilangan nurani dan merenung tanpa kehilangan keberanian bertindak. Inilah mengapa stoikisme sangat menekankan 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, wisdom, keberanian, courage, keadilan, justice, dan pengendalian diri, temperance. Keempatnya harus berjalan bersama. Kekuasaan yang hanya didampingi oleh keberanian bisa menjadi agresi. Kekuasaan yang hanya disertai pengendalian diri bisa berubah jadi pasif. Tapi kekuasaan yang diiringi kebijaksanaan dan keadilan akan menghasilkan keputusan yang melindungi, bukan melukai. Jalan tengah juga berarti memahami batas. Orang bijak tahu bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ia menerima bahwa akan selalu ada kritik, kegagalan, dan ketidaksempurnaan dalam setiap kebijakan. Tapi ia tidak membiarkan itu membuatnya sinis. Sebaliknya, ia terus berjalan dengan keyakinan bahwa memperbaiki sebagian tetap lebih baik daripada membiarkan semua rusak. Kebijaksanaan stoik tidak menuntut pemimpin menjadi sempurna, tetapi mengharuskan mereka untuk terus berlatih menjadi lebih jernih dalam melihat kenyataan dan lebih hati-hati dalam bertindak. Ia tidak mengandalkan kekuatan opini publik, tapi pada kekuatan nilai yang diyakini. Dan disinilah jalan tengah itu ditemukan, pada keseimbangan antara kuasa yang bisa memaksa dan kebijaksanaan yang memilih untuk mengajak. Lihatlah dunia kita hari ini. Terlalu banyak pemimpin yang terjebak pada simbol kekuasaan tapi miskin kebijaksanaan. Mereka ingin terlihat berani tapi tidak mau bersikap adil. Mereka ingin tampak tegas tapi takut membuka ruang kritik. Mereka mengejar stabilitas tapi melupakan bahwa kestabilan sejati hanya lahir dari kepercayaan, dan kepercayaan tidak bisa dibeli. Ia tumbuh dari ketulusan. Seorang pemimpin stoik akan berjalan berbeda. Ia tidak akan berlomba membangun citra. Ia tidak akan terlalu sibuk membuat narasi yang sempurna. Ia tahu bahwa yang terpenting bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang dilakukan. Dan ketika ia melakukan kesalahan, ia akan mengaku, bukan menyembunyikannya, karena ia tahu kebijaksanaan bukan tidak pernah salah, tapi selalu bersedia memperbaiki. Jalan tengah juga berarti mampu mengelola ambisi. Ambisi adalah bahan bakar kekuasaan, tapi bagi stoik, ambisi yang tak terkendali adalah racun. Maka seorang stoik akan tetap punya ambisi, tetapi ia menundukkannya pada kebajikan. Ia akan bertanya, apakah keinginanku ini demi kebaikan bersama atau hanya demi egoku sendiri? Jika jawabannya tidak jelas, maka ia memilih untuk menahan diri. Itulah kekuatan jalan tengah. Ia tidak terjebak dalam ekstremisme. Ia tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus mundur. Ia tahu kapan harus bicara tegas dan kapan harus diam agar orang lain bisa didengar. Jalan tengah bukan jalan netral yang dingin, tapi jalan sadar yang hangat. Karena di dalamnya keputusan diambil bukan demi menang, tapi demi manfaat. Dalam sejarah, pemimpin yang mampu berjalan di tengah jalan ini memang tidak banyak, tapi mereka selalu dikenang.
bukan karena mereka hebat dalam retorika, tapi karena mereka kuat dalam kesetiaan pada prinsip. Mereka mungkin tidak selalu populer, tapi mereka konsisten. Dan dalam konsistensi itulah muncul kepercayaan yang langka, jenis kepercayaan yang bisa menyatukan bangsa, bukan sekadar memenangkan pemilu. Akhirnya, jalan tengah antara kekuasaan dan kebijaksanaan bukan jalan yang sunyi, melainkan jalan yang penuh tantangan. Ia menuntut keteguhan, kesadaran diri, kerendahan hati, dan keberanian untuk memilih cara yang tidak selalu disukai. Tapi inilah jalan yang ditawarkan oleh Stoikisme, jalan yang tidak menjanjikan kenyamanan, tapi menawarkan keutuhan diri. Dan bukankah itu yang paling penting? Di tengah dunia yang menuntut pencapaian dan tampilan, Stoikisme datang untuk mengingatkan yang paling bernilai bukanlah apa yang kita miliki, tapi siapa kita menjadi. Dan jika kita bisa menjadi orang yang menang tanpa merusak, berkuasa tanpa menindas, dan bijak di tengah kekuasaan, maka kita telah menemukan jalan tengah itu. Jalan yang tidak hanya membawa kita pada kehormatan di mata publik, tapi juga pada kedamaian dalam batin. Setelah menelusuri jalan tengah antara kekuasaan dan kebijaksanaan, kita tiba pada pertanyaan yang tak bisa dihindari. Bagaimana menciptakan tatanan yang adil dan demokratis jika individu-individu yang mengisi sistem itu belum selesai dengan dirinya sendiri? Stoikisme menawarkan jawaban yang tegas. Perubahan yang langgeng tidak pernah dimulai dari sistem, tetapi dari manusia yang menjalankannya. Demokrasi sejatinya bukan hanya soal sistem pemilihan atau struktur institusi. Demokrasi adalah cerminan dari kesadaran individu untuk berpikir matang, memilih dengan akal sehat, dan bertindak berdasarkan nilai, bukan dorongan sesaat. Dalam konteks ini, demokrasi yang tangguh hanya bisa lahir dari individu yang tangguh. Dan ketangguhan dalam Stoikisme tidak diukur dari kekuatan fisik atau kekuasaan politik, melainkan dari seberapa dalam seseorang mampu mengenali dirinya sendiri, mengelola pikirannya, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Marcus Aurelius menulis, seorang manusia harus berdiri tegak, bukan karena disuruh, tetapi karena ia memilih demikian. Dalam sistem demokrasi, kita adalah pilar-pilar kecil yang menopang bangunan besar bernama negara. Jika pilar-pilar ini rapuh, mudah tersulut emosi, mudah percaya kabar bohong, mudah menyerah pada rasa kecewa, maka bangunan besar itu pun akan goyah. Karena itu, seorang stoik di dalam demokrasi bukan hanya warga negara yang pasif. Ia adalah manusia aktif yang sadar akan tanggung jawabnya, memilih dengan bijak, berbicara dengan jujur, dan tetap berpikir lurus walau dibanjiri propaganda atau tekanan kelompok. Epictetus pernah berkata, "Jangan pernah katakan, 'Aku hanya mengikuti orang lain.' Yang jahat tidak menjadi benar hanya karena dilakukan bersama-sama." Kalimat ini sangat relevan dalam iklim demokrasi modern, di mana tekanan sosial dan opini mayoritas bisa membutakan akal sehat. Ketangguhan individu stoik diuji bukan ketika ia setuju dengan mayoritas, tetapi ketika ia tetap tenang dan rasional meski berdiri sendirian. Sikap seperti ini bukan hasil dari keberuntungan. Ia adalah buah dari latihan mental yang terus-menerus. Stoikisme melatih kita untuk memisahkan mana yang di dalam kendali kita dan mana yang tidak. Dalam demokrasi, kita tidak bisa mengendalikan hasil akhir, tapi kita bisa mengendalikan integritas pilihan kita. Kita tidak bisa mengatur semua opini publik, tapi kita bisa menjaga ketenangan saat berdialog. Kita tidak bisa memaksa orang lain jujur, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut berdusta.
Demokrasi yang sehat tidak hanya memerlukan hukum yang adil, tapi juga hati nurani yang aktif. Dan hati nurani itu dibangun dalam sunyi, di ruang refleksi pribadi, saat seseorang bertanya kepada dirinya sendiri, apakah yang aku lakukan ini akan membantu atau justru merusak? Tanpa individu yang terus mempertanyakan niat dan dampak dari tindakannya, demokrasi akan menjadi sekadar kompetisi angka, bukan panggung moral. Demokrasi juga menuntut toleransi, tapi toleransi sejati tidak bisa dibangun dari rasa takut pada konflik. Ia hanya bisa lahir dari pemahaman yang mendalam akan nilai hidup bersama. Seorang stoik akan memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari realitas. Ia tidak panik melihat perbedaan pendapat. Ia tidak menyamakan kritik dengan serangan pribadi. Justru, ia melihat setiap perbedaan sebagai kesempatan untuk mempertajam pikirannya dan memperluas pemahamannya. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin menang dalam perdebatan, tapi sedikit yang benar-benar ingin memahami. Demokrasi menjadi bising, tapi dangkal. Dalam situasi seperti ini, semangat stoik hadir sebagai penyeimbang. Ia tidak menuntut kita untuk selalu setuju, tetapi mengajarkan kita untuk tidak kehilangan martabat dalam ketidaksepakatan. Individu stoik dalam demokrasi adalah penyejuk, bukan pemicu. Ia mampu mengendalikan kemarahannya, tidak membalas hinaan dengan hinaan, dan tidak memanaskan suasana hanya demi pengaruh. Ketangguhan ini tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Karena seperti yang dikatakan Seneca, kemarahan adalah kegilaan sementara. Dan demokrasi yang digerakkan oleh kemarahan massal adalah demokrasi yang sedang berjalan menuju jurang. Kita juga harus bicara soal harapan. Demokrasi membutuhkan harapan, tetapi bukan harapan kosong yang dibangun dari janji palsu. Demokrasi butuh harapan yang realistis, harapan yang lahir dari keberanian untuk melihat kenyataan dan tetap memilih bertindak demi perbaikan. Dan stoikisme mengajarkan bahwa harapan terbaik bukan yang ditaruh pada sosok pemimpin, tapi yang ditumbuhkan dalam karakter pribadi. Kita tidak perlu menunggu semua orang menjadi sempurna. Demokrasi yang tangguh tidak menuntut masyarakat tanpa celah, tetapi masyarakat yang terus belajar dari kesalahan dan tidak lari dari tanggung jawab. Dan disinilah stoikisme kembali relevan. Ia mendorong refleksi tanpa penyesalan yang berlebihan, perbaikan tanpa keputusasaan. Jika demokrasi ibarat taman, maka stoikisme adalah kebun yang ditanam setiap hari oleh tangan-tangan sadar. Tidak cukup hanya berharap taman itu akan indah. Kita harus terlibat, mencabut gulma emosi destruktif, menyiram akar-akar kesabaran, dan memupuknya dengan pengendalian diri. Dengan begitu, demokrasi bukan sekadar wacana politik, tetapi latihan kebajikan harian, dan ketangguhan pribadi menjadi fondasi bagi ketangguhan kolektif. Kini kita sampai di ujung perjalanan naskah ini, dari prolog tentang betapa liarnya dunia kekuasaan hingga penggalian tentang keteguhan, nilai, dan harapan dalam demokrasi. Tapi sebelum kita menutup lembar terakhir, mari kembali pada pertanyaan mendasar. Untuk apa kita berkuasa? Jawaban paling sederhana dan stoik adalah ini. Untuk mengabdi, bukan untuk memamerkan, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk memenuhi ambisi pribadi, tapi untuk menyembuhkan luka sosial, mengarahkan haluan masyarakat ke arah yang lebih baik, dan menjaga kewarasan publik dengan keputusan yang jernih. Kekuasaan bukan masalah posisi, tetapi masalah beban moral. Ia bisa jadi sumber cahaya,
tapi juga bisa jadi api yang membakar. Dan hanya mereka yang sudah berdamai dengan dirinya sendirilah yang mampu menggunakan kekuasaan sebagai alat penyembuh. Marcus Aurelius menulis, tujuan kita adalah hidup selaras dengan alam dan rasio. Dalam konteks kepemimpinan, ini berarti hidup selaras dengan kebaikan bersama. Setiap keputusan, setiap kebijakan, dan bahkan setiap ucapan harus mempertimbangkan apakah hal itu membawa kebaikan atau justru menyisakan luka. Kita tidak perlu menjadi filsuf atau politisi besar untuk menerapkan ini. Siapapun bisa melakukannya. Pemimpin komunitas, guru di sekolah, kepala keluarga, pengelola perusahaan. Dimanapun ada tanggung jawab atas orang lain, disitulah stoikisme bisa hadir sebagai kompas moral. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari luka, tetapi tentang tidak menambah luka yang sudah ada. Kekuasaan yang bijak adalah kekuasaan yang tidak menindas yang lemah, tidak menipu yang polos, tidak membungkam yang jujur. Kekuasaan yang bijak tahu kapan harus tegas dan kapan harus mengalah demi merawat jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya. Inilah kekuasaan yang menyembuhkan. Kekuasaan yang berjalan dengan kepala dingin, hati hangat, dan tangan terbuka. Dan jika semua ini terdengar sulit, memang begitulah adanya. Stoikisme tidak menjanjikan jalan mudah. Ia menawarkan jalan yang bermakna. Jalan yang tidak membuat kita selalu menang secara duniawi, tapi membuat kita tidak kehilangan arah meski kalah. Jalan yang membawa kita bukan pada pengaruh besar, tapi pada pengaruh yang benar. Maka jika suatu hari engkau berada di posisi kuasa, ingatlah, menanglah tanpa merusak. Dan jika kau memiliki kesempatan untuk memimpin, pimpinlah tanpa menindas. Karena dalam dunia yang penuh ketakutan dan egoisme, pemimpin stoik bukan hanya langka, ia adalah harapan. Dan jika kita semua dengan segala keterbatasan bisa hidup dengan nilai seperti itu, maka kita bukan hanya sedang menciptakan sistem yang lebih adil, tapi sedang membangun peradaban yang lebih sehat. Peradaban yang bisa menang tanpa merusak dan berkuasa tanpa menindas. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini bersama saya. Semoga setiap langkah yang kita ambil menuju kekuasaan yang bijak dan kemenangan yang mulia membawa kedamaian dalam hidup dan dalam masyarakat, di mana kita akan terus menggali kebijaksanaan stoik untuk kehidupan yang lebih bermakna. Sampai jumpa di video atau episode selanjutnya.